Ya, selamat pagi buat teman-teman semua, salam pengadaan. Nah, di kantor ini Pak Kepala Sekolah ingin sedikit memberikan diskusi-diskusi terkait pembahasan-pembahasan barusan di grup. Maka ini berkaitan dengan review ya, atau mungkin kewenangan tugas pokja pemilihan di pasal 13 yaitu persiapan dan pelaksanaan. Jadi ada dua tugas pokja, jadi sebelum melaksanakan tentu ada tugasnya. Yang pertama adalah tentang persiapan pemilihan. Jadi apa sih tugas persiapan pemilihan? Namun sebelum Pak Kepala Sekolah masuk ke dalam persiapan pemilihan, dapat Pak Kepala Sekolah sampaikan ada 6 tahapan pelaksanaan barang-barang jasa. Pertama adalah perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, kontrak, dan serah terima pekerjaan. Nah, jadi sebelum Pak Kepala Sekolah masuk kepada persiapan pemilihan, tentunya Pak Kepala Sekolah ingin berbagi juga ya, ini diskusi. Kalau kita bicara tentang perencanaan pengadaan, maka di sini kita bicara tentang bidang konstruksi dulu ya. Kalau kita bicara perencanaan pengadaan, tentu di sini kita akan melihat bahwa tahapan-tahapan di sini masih berbasis penyusunan ya. Jadi tidak ada kalimat penetapan di perencanaan pengadaan, yang namanya juga rencana. Nah, kapan perencanaan pengadaan itu yang telah disusun ya? Saya akan menyampaikan bahwa penyusunan ini misalkan spesifikasi teknis ya. Jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan konstruksi kan sudah menyusun spesifikasi teknis yang ada 5 spesifikasi teknis yang disusun berdasarkan DED dari konsultan perancangan. Jadi produk-produk konsultan perancangan itu akan dilakukan penyusunan kembali. Nah, selanjutnya pada saat persiapan pengadaan, tentu di sini wilayah PPK untuk mereview ya. Jadi tidak ada namanya penyusunan spesifikasi teknis pada saat kita bicara tentang persiapan pengadaan. Yang ada hanya penyusunan APS dan penetapan APS, penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Tapi kalau spesifikasi teknis, kenapa tidak ada kalimat penyusunan? Nah, karena kita sudah tahu ya, wilayah penyusunan itu ada di perencanaan pengadaan. Jadi di Permen 11 2021 sudah jelas sekali kan bahwa perencanaan pengadaan itu harus berkualitas. Jadi jangan sampai uh, apa yang disusun pada saat perencanaan pengadaan itu ternyata pada saat persiapan pengadaan barangnya tidak ada, speknya tidak ada. Ini adalah kurang maksimalnya PAKP APPK untuk menyusun perencanaan pengadaan. Tapi kalau misalkan spek yang sudah disusun pada saat perencanaan pengadaan ternyata tidak ada di persiapan pengadaan, bagaimana? Ya tentu PPK di sini harus meminta persetujuan dulu kepada PA bahwa spesifikasi yang disusun pada saat perencanaan pengadaan itu akan dirubah speknya oleh PPK pada saat persiapan pengadaan. Nah, berkaitan dengan tersebut ya, kalau kita bicara tentang persiapan pengadaan lagi, maka di sini kan tidak ada lagi namanya review APS ya. Karena pada saat persiapan pengadaan ini yang dilakukan PPK adalah penyusunan dan penetapan APS. Begitu juga penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Ya. Jadi artinya apa? Pada saat persiapan pengadaan, fokusnya adalah penetapan apakah PPK sudah menetapkan spesifikasi teknis, apakah PPK sudah menetapkan APS, apakah PPK sudah menetapkan rancangan kontrak. Lalu selanjutnya pada saat persiapan pemilihan. Nah, di sini kan tugas Pokja adalah tadi melaksanakan pemilihan. Nah, tugas pelaksanaan pemilihan ini adalah sebelum menenderkan tentu ada namanya akan menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan. Sehingga tugas Pokja adalah memastikan produk-produk PPK ya. Pada saat kita bicara tentang penetapan dokumen pemilihan itu di pedoman 2 jelas ya, adalah mengacu kepada dokumen RPP atau dokumen persiapan pengadaan PPK. Sehingga jangan sampai dokumen pemilihan yang kita susun itu ternyata yang kita susun dan tetapkan adalah ketentuan yang salah. Sehingga apa? Sehingga berindikasi tender gagal. Jadi di sini fokus pada saat persiapan pemilihan itu hanya memastikan produk-produk PPK yang tentunya lebih kepada arah ketentuan yang akan nanti dijadikan produk di dokumen pemilihan. Contoh misalkan APS. Kita tidak perlu tahu APS itu nilainya berapa, yang jelas pasti lingkup pekerjaan itu sesuai ya. Terus yang kedua, kita juga bicara tentang rincian APS-nya, mengubah-abrik, koefisiennya, analisa tidak. Tapi yang kita kawal adalah ketentuan yang diamanatkan untuk dokumen pemilihan. Contoh biaya SMKK kan sudah jelas di Permen PU 1 Permen PU 10 tahun 2022 mengatakan, kembalikan dokumen PPK kalau tidak mengalokasikan biaya SMKK. Begitu juga upah jelas sekali dalam Permen PU 1 tahun 2022, tak boleh di bawah UMK. Begitu juga misalnya berkaitan dengan kontrak misalnya. Itu kan sudah pasti ditetapkan oleh PPK, tapi kita akan lihat lagi produk PPK jangan sampai kontraknya tidak ada uang muka tapi PPK-nya maunya uang muka. Nah, seperti itu. Jadi bukan bicara kita keluar dari apa yang ada. Yang jelas kita melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan hanya untuk melihat produk-produk PPK itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Bukan bicara tentang apakah PPK yang bertanggung jawab atau KPA yang bertanggung jawab ataukah Pokja pemilihannya nanti yang akan bertanggung jawab. Semua wilayahnya ada pada masing-masing. Oke teman-teman semua, salam pengadaan. Udah mau gak?